Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf nawdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin amin. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah sekalian, jamaah kami jamaah setia Masjid At-Tawabin Villa Gading Harapan 2 Blok A dan sekitarnya, khususnya ketua DKM kita yang hadir di sini yang mendukung kegiatan kita ini, yaitu Bapak Gemma Jadi, juga yang selalu setia mendukung dan mensupport ta'lim kita ini, yaitu Bapak RT kita selaku pejabat dari KRT di sini, juga Bapak Castup sesepuh kita, Bapak Jenali, ini ada Mas Reza, ada ketua DKM, ada ketua remaja yaitu Ananda Noval Zafar Zakianto, juga ada bapak-bapak yang lain, ibu-ibu juga ini alhamdulillah terlihat lumayan banyak ya, ada Mama Bagas ya, iya, ada Mama Kenny, ada istri saya tercinta Ibu Farunisa, ya, semuanya nggak bisa disebutkan. Ya, Ibu Yayan, alhamdulillah sehat ya Bu Yayan, alhamdulillah. Ada Ibu Masyrifah, ada Ocha dan kawan-kawan. Semoga ini adalah tanda keikhlasan kita, bahwa kita itu butuh yang namanya ilmu agama untuk membimbing rohani kita. Manusia ini siapapun sangat membutuhkan bimbingan. Ya, semakin tinggi ilmunya, maka tingkat bimbingannya pun makin tinggi. Karena setan itu akan terus memberikan ranjau-ranjau jebakan. Makanya manusia kalau gak dibimbing, nanti hatinya akan menjadi liar, pemahamannya akan menjadi liar. Adanya ayat yang mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini berlaku untuk semua manusia. Ya, mau rakyat biasa, mau pejabat, mau ulama, mau profesor, mau doktor, tetap membutuhkan namanya wa tawasau bil haqqi, bimbingan, nasihat. Kita nggak bisa hidup sendiri, walaupun kita sudah bergelar tinggi, berjabat tinggi, kaya raya, tetap kita membutuhkan bimbingan dari guru-guru kita, dari orang tua kita. Karena benih-benih kesombongan itu selalu ada terselip di hati kita. Orang yang tidak membutuhkan bimbingan, besar kemungkinan akan ada sifat-sifat sombong dalam dirinya. Ya. Apalagi seorang perempuan itu lemah, makanya perlu mendapatkan bimbingan dari suaminya, dari gurunya, dari orang tuanya, supaya kuat pendiriannya, memegang teguh keikhlasan, kesabaran, semangat. Suami juga sama, walaupun sebagai suami, ya tetap mesti mendapatkan bimbingan, apa dari orang tuanya, apa dari gurunya, atau mungkin masukan dari istrinya. Nah, adanya pengajian pagi ini untuk membimbing diri kita
supaya kita selalu pada jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan kita hanya satu, yaitu jalan yang lurus. Jalan itu banyak, ya. Tetapi secara umum ada dua, ada jalan lurus dan ada jalan yang bengkok. Jalan yang lurus disebut dengan siratal mustaqim. Jalan yang bengkok disebut dengan ad-dallin. Jalan orang-orang yang sesat. Jalan mana yang kita pilih terserah. Kalau mau hidupnya selamat, bahagia, berkah, sukses dunia akhirat, pilihlah jalan siratal mustaqim. Dan ini tidak bisa sendiri, mesti ada yang bimbing, ada yang ngasih tahu, ada yang nunjukin. Apalagi agama ini luas, kita jangan sampai belajar pada kulitnya doang. Agamamu apa? Islam. Tahu nggak arti Al-Fatihah? Embuh, kata orang Cirebon. Ya, jangan sebatas tahu tapi nggak mengerti. Kita harus tahu dan mengerti. Jadi Islam ini mesti dipahami, didalami, dimengerti dengan baik. Rata-rata orang yang menikmati indahnya, nikmatnya, enaknya ajaran Islam itu rata-rata ya orang mu'alaf. Betul? Betul gak? Silakan cek di YouTube itu bagaimana kesan orang-orang mu'alaf itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Waduh, sejuk sekali. Selama ini yang dicari ketemu ketenangan, kebahagiaan, ternyata harta benda sebanyak apapun tidak dapat membuat hatinya bahagia. Yang membuat hatinya bahagia manakala hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah yang mendapatkan ini? Bagi yang mendalami. Kalau yang kerjanya hanya tidur, makan, main, tidur, makan, main, sudah. Pemahamannya hanya di luar, hanya baru pembuka. Tapi bagi orang yang mau mendalami Islam itu apa sih, Quran itu apa sih, Tuhan itu apa sih, nanti akan terbuka, itu akan tersingkap. Ibarat kita punya bawang, bawang itu kan lapisan luarnya apa? Kasar, kotor, ya enggak? Kita cuci dulu. Begitu kita cuci masih kotor juga, dikupas. Makin dikupas makin halus, makin dikupas makin halus. Dalam diri kita juga ada unsur-unsur itu. Unsur luar kita ini kasar, pemarah, ya kan? Pendendam, pembenci. Ini unsur luar ini. Maka kita harus kupas ini. Kita harus buka lagi diri kita. Ya. Nah, makanya sekarang kita bicara tentang sesuatu yang sangat halus. Namanya Al-Latif. Apa jemaah? Al-Latif itu bagian terdalam dalam diri kita. Setelah kita kupas diri kita, sifat-sifat kasar, ya kan? Pembenci, pemarah, lalu kita akan menemukan satu sifat yang sangat dalam yang namanya sifat Al-Latif. Al-Latif ini adalah bagian dari sifat Allah yang ada pada Asmaul Husna, yaitu sifat yang keberapa? Ada yang tahu? Hah? Ke-30. Ya. Al-Latif artinya maknanya 3 ya, bisa halus, bisa lembut, bisa kasih sayang. Halus, lembut, dan kasih sayang. Itu mana Al-Latif. Ini ada pada surah Asy-Syura. Ada yang masih ingat ya surah Asy-Syura? Lupa? Masih ingat surah Asy-Syura? Lupa ya. Surat yang ke-42. Lupa ya. Kemudian kata-kata Asy-Syura ada pada ayat keberapa? 38. Artinya apa Asy-Syura? Musyawarah. Lupa kan? Dia ada pada juz keberapa? Ada yang masih ingat Asy-Syura? 25. Ini penyakit kita lupa ya. Ya. Surat ke-42 ayatnya ke-19. Ini sering kita baca.
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Terus Allahu latifun bi'ibadihi. Terus yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ini kalau acara tahlilan selamatan kita sering baca nih. Ayo sama-sama. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya, siapa yang hafal? Hafal nggak? Coba, ini sering dibaca loh. Ada yang hafal? Baca step, hafal? Hah? Pak RT hafal ya Pak RT ya? Coba dicoba, siapa yang hafal? Ayo sama-sama, mungkin malu kali. Ayo sama-sama. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Surat apa tadi? Asy-Syura ayat ke 19. Minggu depan ditanya lagi lupa ya. Gak apa-apa. Ya. Ada tujuannya lupa biar mau belajar. Kalau ingat terus nanti nggak mau belajar. Ya. Allah latifun maha lembut bi'ibadihi kepada hambanya. Yarzuqu dia memberi rezeki. Man kepada siapa? Yasha yang dia kehendaki. Wa huwa dan dia al-qawi maha kuat. Al-aziz maha perkasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Latif Allah Ta'ala maha lembut kepada hamba sesuai dengan kehendaknya, diberikan segala-galanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur apa Muhammadar? Hah? Ada yang mengatakan Muhammadar, ada yang mengatakan Muhammadur. Yang benar mana? Muhammadur. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar atau Muhammadar? Wa asyhadu anna Muhammadar. Kalau ada annanya pakai madar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nggak ada anna dibaca Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat ya. Allah memberikan kita rizki, harta benda setiap hari, kesehatan lahir batini, tiada putus hingga ajal nanti. La ilaha illallah, bisa bergerak dan berjalan kemana saja sesuai keinginan tanpa ada suatu halangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allah juga beri keimanan yang melahirkan keamanan, kedamaian dan kebahagiaan menyertai dalam kehidupan.
pada bawahan atau atasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bagi Bapak Ibu yang ingin lebih mendalami, memahami syair-syair ini, bisa dibuka di internet di situs resmi kami, situs Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta, www.sinar5news.com. Ya, tinggal dibuka. Sifat Allah 30 Al-Latif Abu Akram, nanti muncul. Alhamdulillah di internet kita sudah menyebarkan syair tidak kurang dari 150 ya, mungkin lebih ya. Karena sifatnya ilmu itu mesti didokumentasikan. Ini kan hasil pikiran, hasil renungan. Kalau nggak dicatat hilang. Kan kita mungkin punya ide banyak, macam-macam ide kita. Karena nggak dicatat jadi hilang. Nah, supaya tidak hilang, saya memanfaatkan teknologi HP ini untuk mencatat. Lalu saya dokumentasikan ke internet supaya tersimpan dengan rapi. Mungkin di luar sana banyak yang membutuhkan. Ya terbukti, ternyata jamaah kita ini yang mengikuti pengajian seperti ini tidak hanya kita, juga jamaah alam gaib, namanya alam maya ya. Di alam maya itu enggak terhitung jamaah kita ya, yang mengakses karya-karya kita ya. Itu alhamdulillah satu judul itu bisa sampai 60.000, bayangin aja satu judul. Ini kalau dikumpulin di sini bagaimana tuh? Enggak bakal muat. Ya kan? Nah, jadi kita memanfaatkan teknologi canggih ini, era digital, untuk berdakwah. Ya. Jangan sampai di luar sana lebih semangat memahami, mengambil ilmu-ilmu kita. Sedangkan kita di sini malah kurang tertarik. Mestinya kita nih, karena kita yang berkarya, terutama keluarga saya, keluarga besar saya, juga lebih menikmati apa yang kita sampaikan. Karena semua yang kita sampaikan ini berdasarkan perenungan kita, pemahaman ini kira-kira cocok nggak, enak nggak gitu. Alhamdulillah. Satu saat saya meninggal umpama ya, saya mungkin sudah dikubur, tapi karya saya masih ada. Ini yang disebut dengan umur panjang. Orang sudah mati lama, tapi terkenang karyanya, jasanya, buku-bukunya, tulisan-tulisannya. Jadi saya menulis itu untuk jangka panjang, ya, minimal untuk keluarga besar saya. Suatu saat saya nggak ada yang mereka buka-buka, ada yang mereka ingat-ingat. Doakan mudah-mudahan saya istiqomah ya. Jadi terhitung tulisan saya di internet itu 500 lebih judul tulisan selama 3 tahun inilah, 2 tahun ya. Selama 2 tahun ini 500 lebih judul tulisan. Tinggal Bapak Ibu buka di internet Abu Akram, nah langsung muncul. Bisa dipilih di situ judulnya macam-macam. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama pelajari. Karena namanya orang Islam ini harus rajin baca dan rajin menulis supaya tingkat pemahaman kita terhadap agama ini makin hari makin meningkat, termasuk Asmaul Husna. Moga-moga menjadi amal jariah buat saya dan buat kita semuanya. Kalau bisa setiap kita share itu dibuka, dipelajari supaya kita mendapatkan manfaatnya. Al-Latif Allah Ta'ala Maha lembut kepada hamba, sesuai dengan kehendaknya diberikan segala-galanya. Jadi yang sifat Al-Latif ini hanya Allah yang punya. Kita nggak punya sifat Al-Latif. Kita hanya dipinjamkan sedikit sifat Al-Latif itu. Jadi yang maha halus, maha lembut, maha kasih sayang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita ini makhluk yang kasar. Kita ini makhluk yang emosi. Kita ini makhluk yang gampang marah, gampang tersinggung. Betul? Betul nggak? Makanya manusia kalau nggak rajin ngaji, nggak dibina sama guru-gurunya, kecenderungannya mengikuti hawa nafsu. Betul itu. Makanya manusia ini perlu ngaji, perlu sekolah, perlu dididik kepribadiannya supaya muncul sifat Al-Latif. Allah akan berikan nanti sifat Al-Latif. Allah akan pinjamkan itu sifat Al-Latif. Kalau kita nggak punya sifat Al-Latif, kita ini gampang marah, betul? Gampang marah, gampang tersinggung, ya kan? Istri salah ngomong sedikit, suami marah ngambek. Suami salah ngomong sedikit, istri juga nggak mau kalah, ngomel, ngambek. Ya, itu sifat kita. Makanya perlu yang namanya Al-Latif ini, kita mohon pada Allah, Al-Latif ya Latif, wahai Allah lembutkan hati saya. Ya, tanpa ada Al-Latif yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita menjadi orang yang lembut. Makanya rata-rata orang yang nggak pernah belajar agama, ya jauh dari agama, nggak pernah ngaji, rata-rata cenderung emosional, berpikir pendek, suka menyalahkan. Betul? Tapi bagi orang yang suka ngaji, dia dengerin apa kata guru-gurunya, disimak baik-baik, nanti akan ada rasa latif, ya rasa halus. Itu Allah yang berikan itu. Allah yang berikan. Nah, dikatakan dalam ayat ini Allah memberikan sifat latif kepada yang dikehendakinya. Berarti tidak semua diberikan sifat al-latif. Orang-orang yang dikehendakinya siapa? Bagi mereka yang sungguh-sungguh belajar, berlatih. Sifat al-latif ini harus dilatih. Gimana caranya? Nah, kita lagi contohnya sekarang kita latihan ini. Latif itu adalah lunak. Lunak hati kita lembut. Contoh sekarang, umpama saya lagi tausiah nih. Kalau ada yang ngobrol, itu berarti belum lunak hatinya, belum jinak. Dia masih menggunakan hawa nafsu, emosinya. Tapi kalau memperhatikan saya, mendengarkan, berarti udah ada kelembutan di hati. Ini cara kita untuk apa? Membuang rasa sombong. Ya kan? Kalau nggak ada rasa latif di sini akan jadi sombong. Sombong itu cuek terhadap kebenaran, nggak ngefek katanya. Dibilangi, dinasihatin, nggak dengar, bahkan melawan. Kenapa dia sombong? Karena tidak ada al-latif di hati. Tidak punya hormat sama orang tua, tidak punya hormat kepada guru. Semaunya dia. Kenapa? Karena al-latifnya nggak ada. Sensitif hatinya tuh, perasaan nggak enak, rasa malu tuh nggak ada. Kenapa? Karena dia itu tidak fokus. Dikasih bimbingan malah ngobrol, malah main umpama ya. Itu membuat keras hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah akan memberikan rasa latif kepada yang dikehendaki. Siapa? Bagi mereka yang berjuang, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengendalikan emosinya, bersabar, tulus. Mereka yang akan mendapatkan al-latif. Allah pinjamkan al-latif. Al-latif itu bukan punya kita, punya Allah. Dipinjamkan untuk kepribadian kita. Kalau Allah nggak kasih pinjam ini al-latif, kita jadi manusia-manusia yang abal-abal. Tahu nggak manusia abal-abal? Manusia sembarangan. Kalau udah ngomong nyelekit, nyakitin, nggak terkontrol. Apa aja barang-barang dirusak, kasar, beringas, zolim. Itu jadinya kenapa? Karena Allah tidak memberikan rasa al-latif dalam dirinya, dan ini bahaya. Kalau ada dalam rumah tangga, ya, seorang suami nggak ada sifat al-latif, ngeri, ya. Dia akan semaunya menunjukkan akhlak-akhlak buruk di depan istri atau anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah memberikan kita rizki, harta benda setiap hari, kesehatan lahir batini, tiada putus hingga ajal nanti.
Salah satu bentuk kelembutan Allah itu, Allah begitu baik sama kita. Apa? Memberikan kita rezeki. Rezeki itu bisa berupa harta benda, kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kita kesehatan. Kalau dicek secara kesehatan, standar olahraga, mungkin kita badan kita lemah atau sakit-sakitan, ya kan? Walaupun kita jarang olahraga, tapi Allah berikan kita kesehatan. Nah, kesehatan ini bagian dari kelembutan. Kiai-kiai ulama-ulama itu nggak ada yang renang, nggak ada yang jogging-jogging ya cukup olahraga di tempat aja, sholat tahajud yang banyak. Ini kan sama juga dengan olahraga. Dengan kita sering menggerakkan badan kita, ini kan bagian dari olahraga. Kita angkat tangan ini, berulang kali kita angkat tangan, ini menentukan engsel-engsel, otot-otot yang ada dalam tangan kita. Apalagi dan kita ruku itu meluruskan tulang belakang. Makanya ruku jangan buru-buru. Kalau rukunya buru-buru nggak ada manfaat itu. Ya, udah pahala nggak dapat, kesehatan nggak dapat. Ini semua sudah diteliti oleh ahli-ahli dunia bahwa sholat itu ternyata bisa meningkatkan kesehatan kita, memperkuat tulang-tulang kita. Ketika ruku itu berasa tuh tulang-tulang belakang itu yang mungkin agak bengkok-bengkok, jadi lemaskan lagi, diluruskan lagi. Berdiri lagi nih, ini meluruskan seluruh tulang-tulang kita. Puncaknya ketika kita sujud itu. Sujud itu fungsinya untuk kesehatan kita adalah apa? Memompa secara maksimal darah dari jantung ke kepala. Kan kepala di atas, sementara jantung di sini. Dia untuk memompa maksimal ke atas sulit. Sehingga orang itu gampang pusing, vertigo, puyeng dan lain-lain. Nah, begitu kita sujud, darah itu menyembur, tersalurkan dengan penuh. Ya, ketika kita sujud, makanya agak lama sedikit sujudnya, supaya darah itu terpompa maksimal dari jantung kita. Ini diteliti oleh Profesor Fidelma dan beliau itu kagum masuk Islam gara-gara melihat orang Islam sujud. Ternyata hikmah sujud itu menyempurnakan darah masuk dari jantung ke kepala. Coba nih yang suka pusing-pusing, terapinya sering-sering sujud. Sujudnya agak lama sedikit. Jangan buru-buru. Ya jamaah ya. Terutama sujud terakhir itu agak lamain sedikit. Sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, sehatkan badan saya. Ya Allah, berkahi hidup saya. Ya Allah, lunasi hutang saya. Ya Allah, sukseskan hidup saya. Coba biasakan begitu. Sujud terakhir kita berdoa, mohon kepada Allah. Nah, ini bentuk kelembutan Allah diberikan kepada kita. Kita memiliki harta benda. Kita punya harta benda nggak di rumah? Ada nggak? Banyak sekali harta benda kita kalau dihitung. Sekarang kita udah punya segala-gala, ya kan? Kendaraan ada, rumah ada, istri ada, semuanya ada. Ini bentuk kelembutan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kesehatan juga alhamdulillah. Walaupun kita jarang olahraga, kita sehat. Yang penting Islam itu sederhana ya. Jaga sholat 5 waktu, makan yang halal, yang baik-baik, ya. Kemudian istirahat yang cukup, kemudian bina hubungan sama manusia. Jangan suka buat masalah, berpikir positif, ya. Itu ajaran-ajaran Islam bisa membuat diri kita jadi nyaman, ya, bisa membuat diri kita jadi bahagia. Kita lanjutkan. Allah juga beri kekuatan, bisa bergerak dan berjalan kemana saja sesuai keinginan tanpa ada satu halangan. Nah, ini bentuk kelembutan Allah. Allah mengizinkan kita untuk mampu bergerak dan berjalan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
bersama-sama. Biar kita merasakan bahwa Allah itu begitu baik sama kita, berikan kita kekuatan dalam hidup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, subhanallah ya. Kita bisa berjalan, kita bisa bergerak kemana saja kita inginkan. Kita bisa sampai di tujuan. Ini adalah bentuk kelembutan Allah yang wajib kita syukuri. Makanya manfaatkan ini. Ya, kesehatan, kelembutan yang Allah berikan kepada kita untuk satu tujuan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ibadah, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan baca Quran. Ini adalah rutinitas sehari-hari kita. Ya. Allah juga beri keimanan yang melahirkan keamanan, kedamaian dan kebahagiaan menyertai dalam kehidupan. Ini tingkat al-latif Allah yang paling besar ya, yang paling hebat. Manakala Allah memberikan keimanan dalam diri kita, sulit loh untuk mendapatkan keimanan itu karena tidak terlihat. Jadi untuk mendapatkan rasa iman ini ya Allah, ada yang sudah mendapatkan rasa iman di hati 5 tahun dia berjuang lawan hawa nafsunya, kemalasannya. 10 tahun dia berjuang sholat tahajud, 15 tahun dia puasa Senin Kamis. Coba, jadi nggak mudah. Kalau kita mengatakan iman di mulut gampang, tapi di hati berat. Nanti akan ada cobaan-cobaannya. Ya, macam-macam cobaannya, sakit, difitnah, ditipu, ya, macam-macam, malas, bosan. Ini ujian-ujian keimanan. Kita berjuang. Ini seumur hidup kita berjuang. Sampai perjuangan terakhir, manakala kita sakaratul maut, itu perjuangan terakhir untuk menjaga iman kita. Setan akan membolak-balikkan hati kita nanti ketika sakarat itu. Jangan sampai hati kita terbuka. Jangan sampai mulut kita mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya para jamaah sekalian, kalau dalam hidup ini jauh dari Allah, semuanya ibadah-ibadah ditinggalkan. Mana mungkin hati kita ingat Allah nanti waktu sekarang. Yang setiap hari dia hanya main game online, nanti waktu sekarang yang diingat game online, serius. Yang sehari-hari dia selingkuh, zina, na'udzubillah, nanti yang dipanggil bukan istrinya, selingkuhannya. Susi umpama ya. Kata istrinya, saya bukan Sisi bang, saya ini Ani. Jadi nggak ingat dia. Nanti akan tergambar, terngiang-ngiang pada saat kita sakaratul maut. Kalau kita biasa baca Quran, yang kita ingat Quran, nanti akan kebayang-bayang itu, terbuka itu perbuatan-perbuatan kita. Ini ngeri sekali ya. Semua akan merasakan nanti. Detik-detik terakhir, apa yang kita ingat? Pengajian apa joget-joget? Ya, yang kita ingat Allah apa mobil kita? Yang kita ingat Allah apa jabatan harta benda kita? Nanti terakhir kita akan mengalami ini. Maka jamaah sekalian, mari mumpung masih hidup ini, berjuang kita sama-sama ini menegakkan iman Islam kita dalam hati kita. Dengan keimanan ini akan melahirkan apa? Keamanan. Orang yang beriman pasti aman dari godaan setan, ya kan? Aman dari ajaran sesat, dukun, ya kan? Aman dari pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitarnya. Orang beriman itu seperti ikan asin. Ikan asin itu tinggal di mana? Hah? Di laut kan? Ikan asin tinggal di laut. Ikan yang ada di laut itu kan dia tidak menjadi asin, padahal dia tinggal di air ya, air yang asin. Kenapa ikan tidak ikut asin, jamaah? Karena ikan itu punya pendirian, masih hidup.
Begitu ikannya sudah mati, dia akan menjadi asin, asam, tergantung apa yang ada pengaruh di sekitarnya. Sama kita, kalau iman gak ada, kita akan terpengaruh. Teman kita ngajak teler, ikut teler. Teman kita ngajak untuk judi, ikut judi. Teman kita ngajak untuk foya-foya, ikut foya-foya. Itu orang tidak ada iman di hati, goyah dia. Sama kayak bunglon. Bunglon itu kan tergantung tempatnya. Kalau dia tempatnya hijau, jadi ikut hijau. Itu orang yang nggak punya iman, pelin pelan. Tapi bagi orang beriman, walaupun di sekitarnya semuanya orang jahat, dia tidak akan ikut jahat. Betul nggak jemaah? Orang beriman itu dia bisa memegang kesucian, ketulusan dirinya, kesabaran, pertahanannya kuat. Ya, walaupun sekitarnya banyak penjahat, dia tidak ikut jahat. Tapi bagi orang yang beriman, ya tergantung tempatnya. Kalau dia ngumpul sama kiai, ikut jadi soleh. Tapi kalau ngumpul sama maling, ikut jadi maling. Itu orang yang tidak beriman. Na'udzubillahi min. Makanya harta sesungguhnya kita adalah iman yang kita bawa mati. Kalau harta benda yang kita miliki ini kita sementara, ngaku. Satu saat kalau Allah mau kirim banjir macam-macam, harta itu kayak sampah, ya enggak? Mobil, motor itu dihanyutkan. Kalau kita lihat tuh banjir menerjang kendaraan-kendaraan, rumah habis. Jadi sesungguhnya hakikatnya semua yang ada ini enggak ada. Yang ada apa? La ilaha illallah. Ini harta kita ini yang kita akan bawa mati. Makanya manfaatkan betul-betul ini kehidupan kita ini. Harta benda yang ada ini jangan sampai menyilaukan kita dan menyebabkan kita lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan harta benda ini kita gunakan sebaik-baiknya, maksimal untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Ya, kemudian dengan iman ini kita akan jadi damai, bahagia. Orang yang beriman pasti damai. Dia nggak suka bikin kerusuhan. Dia inginnya damai. Nggak mau dia menyakiti teman, nggak mau, pengennya hidup damai. Pokoknya orang beriman itu maunya yang baik-baik. Pengen hidupnya bahagia. Tidak mau bikin susah. Itu orang yang beriman. Makanya sekarang kita ukur diri kita ini udah beriman apa belum. Lihat sikap kita nih kepada orang tua, mas, udah baik apa belum? Kalau selama ini kita belum baik sama orang tua, berarti iman kita belum betul-betul kokoh dalam diri kita. Kemudian lihat sikap kita kepada suami, ibu-ibu, lihat sikap kepada suami seperti apa? Masih suka bantah, ngeyel, melawan? Kalau masih ada berarti itu perlu dibenahi diri kita. Ya, dibenahi, diperbaiki. Makanya bersyukur nih yang nggak punya suami, nggak ada beban ya. Kayak ibunya Nopal ini, suaminya almarhum, moga-moga beliau selamat dalam kuburnya. Bagi ibu-ibu yang punya suami ini hati-hati, berjaga sikap. Kita uji iman kita nih, ada nggak? Sebagai seorang suami juga sama. Apakah dia lembut nggak sama istrinya? Kasar nggak sama istrinya? Kalau sama istrinya kasar, sembarangan dia ngomong aja nggak dijaga, tangan kaki naik, berarti sesungguhnya imannya belum ada di hati. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu adalah menampilkan kelembutan. Ya, rumahnya bersih, hubungannya baik, lingkungannya baik. Nah, kita ingin bertanya nih, lingkungan kita ini udah beriman apa enggak? Masih ada enggak di antara kita nih yang suka apa? Suka saling apa? Menghina apa? Menjelek-jelekkan tetangganya, ada enggak di sini? Kalau ada berarti lingkungan kita belum beriman. Nah, ini harus kita benahi. Ya, harus kita benahi. Ya. Pokoknya kita berusaha diri kita beriman, keluarga kita beriman, lingkungan kita beriman. Ini panjang ceritanya. Kita harus tunjukkan ini. Ya. Lingkungan kita sehat, imannya sehat. Karena dari iman itu akan lahir apa tadi? Keamanan, dari keamanan akan lahir kedamaian, dari kedamaian akan lahir kebahagiaan. Itu.
Itu endingnya. Akan ada bahagia nanti. Terasa bahagia di sini. Rumah tangganya bahagia, keluarganya bahagia, lingkungannya pun bahagia. Kenapa jemaah? Karena ada iman di hati. Ya, begitu. Nah, terakhir. Insyaallah sabar ya. Terakhir ini. Mari kita memperhatikan sikap lembut pada pasangan, pada keluarga dan handai tolan, pada bawahan atau atasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sifat Al-Latif ini jangan hanya dipakai buat zikir kita, ya Latif, enak gitu ya, ya Latif, enak rasanya Latif. Tapi kita berusaha untuk mempraktikannya, mewujudkannya dalam kehidupan. Kepada siapa kita praktikkan? Kepada pasangan hidup kita. Kenapa? Karena pasangan hidup kita lah yang paling dekat dengan kita. Kita berusaha nih sebagai seorang suami, jadilah suami yang lembut. Saya mohon maaf terhadap istri saya. Mungkin selama ini saya belum lembut. Mungkin pernah marah, ya kan? Pernah kasar. Saya mohon maaf. Atau sebagai seorang istri juga kita perlu, istri juga harus lembut kepada suami. Waduh, maaf. Saking beratnya namanya istri kepada suami. Kata Nabi, kalau diperkenankan manusia itu boleh sujud, maka seharusnya istri itu sujud kepada suami. Bayangin aja, seakan-akan suami itu Tuhan. Saking hebatnya posisinya dalam rumah tangga. Kata Nabi, kalau asalnya diperkenankan manusia itu sujud, maka seorang istri diwajibkan untuk sujud kepada suaminya. Jadi seakan-akan suami itu Tuhan. Tapi kan nggak boleh kita hanya sujud kepada Allah. Sebaik apapun ibu-ibu di luar, tapi kalau kepada suami nggak baik, maaf, sekedar disuruh untuk bikin kopi aja nggak mau, waduh, itu malaikat selangit ngamuk di atas. Betul, iya. Jadi makanya kita mengingatkannya sebagai istri harus betul-betul berhati-hati. Sering minta maaf, maafin ya Pak, Pak, ayah gitu. Begitu. Itu saking namanya perempuan itu betul-betul harus lembut terhadap suaminya. Ya, kita tunjukkan kelembutan terhadap suami kita. Jangan sampai suami kita bikin tersinggung, ya kan? Sakit hati, marah. Andai kata terlanjur, cepat minta maaf. Solusinya hanya satu, minta maaf, selesai. Kalau nggak mau maafin, ya dirayu lah. Dirayu, bang, maafin bang, tadi saya salah bang, gitu ya. Ya, karena ibu maaf kalau ibu durhaka kepada suami, ya Allah, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Jangan sampai seperti itu. Mari kita sama-sama saling mewujudkan kelembutan, ya, melalui ucapan kita, sikap kita. Suami harus lembut kepada istri, istri juga harus lembut kepada suami. Sama-sama kita berusaha untuk melembutkan diri kita. Juga kepada keluarga kita. Di keluarga itu ada apa? Ada anak-anak kita, atau mungkin ada orang tua kita. Kita harus lembut mendidiknya, memberikannya arahan-arahan, harus lembut, nggak boleh kasar, nggak boleh dibentak anak itu, apalagi sampai dipukul, dijewer sampai biru itu pipinya, itu jangan, itu nggak boleh ya. Juga kepada handetolan itu siapa? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita harus lembut, ya kan? Teman kita nggak boleh kita kasari, nggak boleh dijahati itu teman. Teman itu bagian dari saudara kita. Ada gak teman jahat sama temannya? Ada kan? Na'udzubillah. Ya, ada orang bertahun-tahun membina hubungan baik antara teman. Satu saat dia berbohong. Apa jadinya itu? Pasti teman itu akan kecewa dan akan lari dari kita. Juga kita harus lembut kepada bawahan nih sebagai pimpinan.
Dalam keluarga ini kita pimpinani harus lembut. Dalam perusahaan kantor juga semua harus lembut kepada bawahan. Bawahan itu kan manusia, punya perasaan, punya hati. Nggak boleh kita samakan dengan budak atau hewan. Kita harus perlakukan anak buah kita secara baik, secara lembut, supaya mereka apa? Mereka itu betah kerja, senang kerja dengan kita. Juga kepada atasan, anak buah harus lembut kepada atasan. Nggak boleh atasan dimaki-maki, ditunjuk-tunjukin matanya, digoblok-goblokin. Kalau dalam rumah tangga nggak boleh istri kasar sama suami, nggak boleh ya. Ini kita menata diri kita, membina diri kita. Jadi pendek kata, kepada siapapun, kepada apapun kita harus lembut. Bahkan kepada hewan. Nah kayaknya yang paling lembut nih Pak Didi dan keluarga nih, paling lembut terhadap kucing ini ya kan. Kucingnya kemana-mana dielus, digendong, bahkan sama Ocha dimandiin kali ya, dipijit-pijit itu, disemprot kasih parfum. Mudah-mudahan ini bagian dari kelembutan terhadap binatang dan menjadi pahala. Jadi binatang-binatang itu juga perlu mendapatkan kelembutan. Coba lihat itu, ketika kita lembut terhadap hewan, hewan pasti senang sama kita. Dia ikutin kita, ya kan? Dicari-cari, bahkan tidur sama kita kadang, saking lembutnya. Tapi kalau kita kasar, ya pasti kucing itu, binatang itu akan jauh dari kita, nggak mau dia. Begitu ketemu kucing kita tendang, itu kita pukul. Jadi kucing aja seneng diperlakukan kelembutan, apalagi manusia. Mudah-mudahan saya ini bicara nggak hanya bicara, mudah-mudahan saya bisa mempraktikkan. Kan ini berat ya, tidak semua kita bisa mempraktikkan kelembutan ini. Ini sifat Allah yang kita pakai. Ya, mudah-mudahan kita bisa ini mempraktikkan kelembutan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak bermaksud menggurui, kita sama-sama belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.